jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Tindai dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa nih. Temanya adalah jangan tahan rezeki orang. Nah, mungkin langsung aja kita lanjutkan tadi apa pertanyaan kita sebelum iklan ya sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, bagaimana tata caranya seseorang ini bisa membayar gaji upah pegawainya? Kalau kita lihat di masa pandemi ini kan sekarang ini kan banyak orang yang gajinya dipotong. Bahkan ada yang dipotong sampai 30% atau mungkin lebih dari itu ya kan. Apakah ada hitungan khususnya ya dalam Islam ini agar tidak menjadi kita itu menahan rezeki orang? Ada penjelasannya Ustaz Syam, silakan, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pakar fikih muamalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal seperti ini kadangkala kita sepelekan, ternyata ini besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ini terkait dengan hak dan kewajiban sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Pertanyaannya adalah ketika seseorang harusnya menggaji dengan yang namanya sempurna, namun terjadi kendala dalam hal keuangannya, dalam hal ekonominya, bolehkah menyicil pembayaran upah daripada karyawan? Maka yang pertama kita kembali lagi, bahwasanya dalam hal karyawan dan bos ini adalah yang namanya akad ijarah atau sewa menyewa. Jadi ternyata adanya akad ijarah ini menjadikan bahwasanya di dalamnya juga ada terbagian daripada akad bai atau akad jual beli. Maka kalau jual beli ini terjadi bahwasanya yang menyewa jasa dan yang disewa jasanya ini adalah harus ada perjanjian di awal. Harus yang pertama menjelaskan apa saja kewajiban-kewajiban daripada orang yang bekerja tadi. Yang kedua harus jelas objek yang dikerjakannya. Karena ini seperti dengan akad jual beli, harus jelas akad apa yang dikerjakannya, objek yang dikerjakannya. Yang ketiga, masa tenggat waktunya atau selama kontrak pekerjaannya harus dijelaskan bahwasanya ini yang harus dikerjakan. Maka yang kedua, apa kewajiban daripada orang yang bekerja? Kewajibannya adalah dia harusnya menjaga apa yang dikerjakan. Menjaga apa yang dikerjakan. Yang kedua, dia tidak boleh semena-mena dengan apa yang dikerjakannya sehingga di luar daripada kekuasaannya. Yang ketiga, dia tidak boleh juga membatalkan sepihak. Sama dengan yang memberi pekerjaan, yang bekerja juga tidak boleh membatalkan sepihak. Sama dengan yang namanya upahnya. Maka upahnya kembali lagi kepada kontrak yang ada sebelumnya. Apakah upahnya harus diselesaikan atau upahnya itu bertahap? Pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3. Maka semuanya ada dalam kontrak awal atau akad jual beli tadi. Akad ijarah tadi. Karena kembali lagi akad ijarah adalah termasuk daripada akad jual beli yang mana harus jelas barangnya. Nah pertanyaan kedua, nah sekarang terjadi kerusakan ya. Terjadi kerusakan daripada apa yang tadi dipekerjakan. Misalnya karyawan, seorang karyawan menjaga sebuah yang namanya supermarket. Atau seorang karyawan menjaga yang namanya barang yang harusnya dijaga olehnya. Jadi bukan barang dia yang dijualin. Jadi dia cuma penjaga barang tersebut. Berarti ini adalah yang namanya di dalamnya dia juga wakil, dia juga kafil. Dia adalah yang mewakili kekuasaan yang punya barang, dia juga yang namanya menjaga semuanya. Berarti kalau ada kerusakan, maka kembali lagi. Jikalau dikatakan bahwasanya jelas buktinya, dan juga yang terdakwa ini adalah sudah yang namanya bersaksi, maka dia mestinya mengganti atas boror tadi. Atau kerugian tadi, atau kerusakan tadi. Namun jangan menjadikan ini sebagai alat untuk menzalimi orang. Akhirnya karena barangnya rusak atau segala macam barangnya hilang, namun ternyata tidak jelas buktinya, cuma diterka-terka saja, kan kamu yang ada di sini tadi, kan kamu yang ada di sini tadi. Akhirnya membuat orang dipaksa untuk ganti rugi. Harus jelas yang namanya buktinya, harus jelas daripada kesaksiannya. Kalau perlu yang terdakwa tadi juga harus bersumpah. Bersumpah kalau saja dia melakukannya atau dia tidak melakukannya. Intinya yang menyewa jasa dan yang disewa jasanya tidak boleh berbuat kezaliman.
Karena tidak semuanya bos itu zalim. Ada juga karyawan yang zalim. Akhirnya dia merusak barang bosnya atau dia menghilangkan barang daripada bosnya. Maka subhanallah dua-duanya tidak boleh terjadi kezaliman di dalamnya. Namun jikalau ditanyakan kembali, bolehkah menyicil upahnya? Boleh, jikalau bukan bermaksud menahan-nahan gaji orang. Kalau dia punya uang tapi ternyata dicicil, nah ini termasuk bentuk kezaliman. Kalau dia punya uang ternyata ditunda-tunda, sama hukumnya dengan orang yang menunda pembayaran hutang padahal dia sudah punya uang. Maka kata Nabi, segerakan pelunasan hutang karena itu termasuk bagian daripada orang yang bertakwa. Wallahu taala alam. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Syah Sama-sama, atas Mas Fadli. penjelasannya.